Shalom, puji Tuhan, kita tetap ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu saya percaya, walaupun kita sudah memasuki masa-masa virus corona ini untuk menjelang udah masa panjang dan masuk di dalam 1 tahun di bulan ke depan. Dan saya percaya itu tidak terpengaruh dengan keberadaan hidup kita dengan Tuhan. Keadaan boleh berubah, situasi boleh terjadi berkepanjangan, tapi kasih kita tetap ada terus dengan Tuhan. Sebab itu pujian ini katakan, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan. Dan saya percaya setiap kita yang ada di rumah boleh mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Biar pujian ini membangkitkan iman dan roh kita kepada Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan dengan iman, bilang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi bilang, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Kau hadir buat setiap keberadaan kami. Kau ada buat setiap kehidupan kami. Biar pagi hari ini kita akan siapkan hati kita buat Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, biar kita akan tunduk kepala terlebih dahulu, bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk menerima kebenaran firman-Mu, biar Tuhan siapkan hati kami sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir terus buat keberadaan hidup kami. Tuhan hadir terus buat keluarga kami. Tuhan hadir terus buat pekerjaan-Mu di gereja kami di GBI Jlut Utama 4. Dan kami percaya waktu Tuhan itulah waktu yang paling terbaik dan tepat adanya buat setiap kehidupan kami. Biar kami semua dimampukan, diberikan pengertian untuk kami memahami waktunya Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kami. Biar pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan lewat pujian ini, buat Tuhan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman, bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudari yang ada di rumah, Bapak dan Ibu juga sekalian. Sebelum kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, saya mau ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah untuk bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesehatan, dan kami dapat memuji, menyembah-Mu, bahkan belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan Kau beracara di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang terus menjamah anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus yang manis, tolong berikan hikmat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka dapat mengerti dan menangkap apa isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah saudara, pagi hari ini luar biasa ya, karena saudara masih dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan juga saudara masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga saudara. Atau mungkin yang keluarganya tidak bisa bersama-sama dengan Anda, tapi saudara bisa saling menghubungi, masih bisa saling menghubungi satu sama lain ya, bisa lewat WhatsApp, atau mungkin lewat Zoom, atau mungkin lewat Google Meeting. Nah saudara, pagi hari ini juga pagi hari yang luar biasa, karena saudara masih bisa beribadah. Walaupun kita masih beribadah online ya, belum offline, tapi saya harap saudara tetap semangat ya mencari Tuhan. Baik saudara, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk membuka kitabnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Baik, saudara boleh baca di Alkitabnya, dan saya juga akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara juga. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia yang melelahkan dirinya. Baik saudara, ya maaf kita sampai ayat 11. Sekarang kita lanjut ke ayat 12. Masih di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul menghargai waktu. Tadi pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu tertawa, ada waktu untuk meratap ya. Semua ada waktunya. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar menghargai waktu. Saudara, Bapa kita di surga itu punya janji yang besar dalam kehidupan kita. Dia menjanjikan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita dapat menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pasti adalah kita harus memiliki kehidupan yang berkualitas, saudara. Bagaimana cara memiliki kehidupan yang berkualitas? Dengan cara kita menghargai waktu yang ada. Menghargai waktu dengan sangat bijaksana. Dengan begitu, apapun yang saudara lakukan, apapun yang Anda lakukan, akan mendapatkan atau memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Nah saudara, ada 3 poin yang akan dibahas pada pagi hari ini. Mengapa kita harus menghargai waktu? Poin yang pertama, waktu ada batasnya saudara. Setiap manusia, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, ya baik kita sebagai orang Kristen maupun bukan orang Kristen, diberikan waktu yang sama, yaitu 1 dikali 24 jam. Tidak ada kan di sini yang sehari ada 25 atau 26 jam, tidak ada saudara. Yang ada adalah 24 jam dalam sehari. Itu artinya waktu kita sangat terbatas, hanya 24 jam. Dan itu juga artinya bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh menghargai waktu yang ada, melakukan segala sesuatu yang dapat membuat kita, menjadikan kita hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Contohnya melakukan hal-hal yang memang harusnya kita lakukan, misalnya pekerjaan. Kita diberikan waktu untuk mengumpulkan tugas atau untuk menyelesaikan tugas kita sampai minggu depan. Selama kita ada waktu untuk menyicil, biarlah kita menyicilnya saudara. Ya, kalau misalnya kita membuat tugasnya itu mepet, pasti hasilnya jadi tidak maksimal saudara. Biarlah di sini kita sama-sama belajar untuk menghargai waktu yang ada, untuk mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sesuai dengan waktunya. Waktu yang diberikan kita untuk menyelesaikan setiap tugas kita saudara. Dan juga selain pekerjaan, kita juga bisa
menggunakan waktu yang ada untuk berkumpul bersama keluarga. Saat kita ada waktu luang, apalagi ini kan banyak bapak dan ibu atau saudara-saudari yang WFH ya, banyak menghabiskan waktu di rumah walaupun bekerja, tapi bekerjanya tetap dalam rumah. Nah, ambillah waktu untuk saling berkumpul bersama, berkomunikasi, menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh sebab itu, mari hargai waktu yang ada. Jangan lupa juga, saudara, untuk menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Kalau ada waktu, saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa berdoa, saudara bisa menyembah Tuhan. Jangan biarkan kita menggunakan waktu dengan sia-sia, seperti lebih banyak nonton YouTube mungkin, atau drama Korea mungkin, atau lihat film-film sinetron-sinetron yang ada di TV, atau hal-hal yang lainnya yang membuat hidup kita tidak menjadi berkualitas, saudara. Boleh nonton TV atau nonton YouTube atau lihat TikTok, itu boleh, saudara, tapi kita harus ingat agar kita dapat menggunakan waktu secara bijaksana. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja hanya untuk melihat atau menggunakan atau menonton hal-hal yang tidak perlu, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, saudara. Nah, ketika kita bisa menghargai waktu, ketika kita tahu bahwa waktu itu ada batasnya, kita dapat membuat hidup kita menjadi berkualitas, saudara. Karena kita tahu bahwa kita hanya memiliki 1 kali 24 jam dalam sehari. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan waktu Anda dalam sehari saja. Lalu, poin yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Ya, seringkali mungkin saudara ada berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Saudara menantikan jawaban yang saudara tunggu, tapi saudara ingin Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu saudara. Saudara ingin Tuhan menjawab waktunya sesuai dengan cara dan hasilnya pun seperti yang Anda mau. Ya, bukan begitu, saudara, konsepnya. Ketika saudara berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, saudara harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Biar apapun yang saudara minta, ya, saudara harus sadari apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara meminta segala sesuatu, boleh saudara terus doakan, ya saudara. Tapi tunggu sampai waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah terluka, jangan pernah jadi pahit sama Tuhan saat Tuhan belum menjawab doa saudara. Karena Tuhan selalu tahu yang terbaik buat saudara. Waktu yang terbaik sudah Tuhan sediakan, bahkan jawaban yang terbaik juga sudah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, saudara harus terus cari Tuhan, saudara harus terus berdoa dan bersabar, saudara. Karena ketika saudara bersabar, saudara menunggu janji Tuhan, menantikan janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa-doa saudara dengan caranya yang ajaib. Ada contoh seperti ini, saudara. Misalnya ketika ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun minta ayahnya untuk dibelikan sepeda motor. Ayahnya ini sanggup untuk membelikan sepeda motor, tapi ayahnya menolak untuk membelikan sepeda motor kepada anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun. Kenapa, saudara? Karena anak laki-laki ini belum siap. Karena anak laki-laki ini belum umurnya, belum waktunya untuk dapat mengendarai sepeda motor. Mungkin tubuhnya belum dapat seimbang, kakinya juga belum jenjang untuk menapak di tanah, membawa motornya. Dan belum tahu hal-hal apa saja yang harus dipelajari. Kan harus mendapatkan SIM kan kalau mau mengendarai sepeda motor. Nah, oleh sebab itu ayahnya tahu yang terbaik buat anaknya. Biar anaknya terus belajar yang rajin dan anaknya bertumbuh sampai saat dia umur 17 tahun. Dia boleh dapat SIM, dia boleh punya KTP, dia baru boleh dibelikan sepeda motor dan belajar motor. Nah, saudara, sama seperti ketika saudara berdoa tapi Tuhan belum menjawab doa saudara. Itu karena Tuhan tahu saudara mungkin belum siap, atau Tuhan tahu bahwa waktunya ini belum menjadi waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan ada kekecewaan di hatimu yang membuat engkau menjadi jauh dan menjadi dingin terhadap Tuhan. Tapi biarlah saudara terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik, ya saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama seperti lagu ini saudara, percayalah bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Mungkin saat ini saudara juga sedang menunggu untuk segera kembali ke masa-masa sebelum corona ini. Tenang saudara, semua ada waktunya. Percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, kenapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu itu ada batasnya saudara. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Tidak ada yang tahu kapan kita harus berhenti atau selesai dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, biarlah kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah hal-hal yang sangat berharga saudara. Waktu-waktu ini adalah pemberian Tuhan. Teruslah cari Tuhan dimanapun saudara berada. Biar kehidupan saudara dapat memuliakan nama Tuhan. Karena nafas kehidupan saudara, waktu yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, bahkan pelayanan yang Tuhan izinkan saudara boleh lakukan adalah pemberian Tuhan. Biar hidup Anda menjadi berkat, biar ada kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan Anda dan Anda memuliakan nama Tuhan selalu saudara. Nah, itulah 3 poin mengapa kita harus menghargai waktu yang ada. Yang pertama tadi, karena waktu itu ada batasnya ya saudara. Lalu yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu yang ketiga, waktu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh saudara menghidupi kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi saudara di saat-saat seperti ini, apakah saudara merasa waktu berlalu begitu cepat? Kalau saya pribadi merasa waktu berlalu sangat begitu cepat. Saya mulai merasakan di tahun 2018. Tiba-tiba masuk ke tahun 2019. Dari tahun 2019 tiba-tiba masuk ke tahun 2020. Dan dunia sedang mengalami yang namanya ada virus corona. Dari bulan Februari tiba-tiba saja kita sudah masuk ke Desember. Dari Desember 2020 kita masuk ke tahun 2021. Dari Januari sekarang Februari, sebentar lagi kita akan masuk bulan Maret. Begitu cepat waktu berlalu saudara. Biar jangan sampai kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi untuk kekekalan saudara. Biar kita terus juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus saudara. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita, tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri, menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Bukan berarti kita hanya diam saja di rumah menunggu kedatangan Tuhan tanpa melakukan segala sesuatu, tanpa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita atau panggilan kita. Tidak saudara, tapi biar kita terus mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan izinkan kita lakukan ataupun kita kerjakan saudara, sambil terus kita mencari Tuhan dan menunggu Tuhan menjemput kita kembali di awan-awan yang kedua kalinya saudara. Saya mau terus semangati saudara untuk terus mencari Tuhan, untuk terus saudara semangat di dalam Tuhan, terus menginjili saudara-saudara Anda, keluarga Anda, ataupun teman-teman Anda yang belum mengenal Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat saudara. Tidak ada yang tahu saudara, tapi waktunya memang sudah sangat singkat saudara. Biar saudara mempersiapkan diri saudara terus merenungkan firman Tuhan, dan menyadari bahwa betapa penting dan betapa berharga waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa saudara agar saudara terus juga dapat menantikan janji Tuhan dengan sabar, karena Tuhan ingin menggenapi janjinya kepada setiap kita, saya dan juga saudara. Tapi semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Atau mungkin Anda saat ini ada yang sedang sakit, berdoa tapi Tuhan belum menyembuhkan saudara. Atau saat ini saudara sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik saudara. Atau hal-hal lain yang saat ini sekarang sedang saudara tunggu, tapi Tuhan belum jawab. Percayalah bahwa Ia akan memberkati saudara, Ia akan menjawab doa-doa saudara sesuai dengan waktunya Tuhan. Baik saudara, kita akhiri firman Tuhan di sini. Sampai sini, tapi biar saudara terus merenungkan firman Tuhan, saudara terus mencari Tuhan dimanapun saudara berada, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Mari saudara,
kita mau sama-sama tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara. Selamat pagi Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang kami kasihi. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Mengingatkan kami betapa berharganya waktu. Betapa kami harus benar-benar sungguh-sungguh menghargai setiap waktu yang ada yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena waktu ini sudah sangat singkat dan Engkau memberikan batasan-batasan waktu kepada kami agar kami dapat menghargai setiap waktu yang ada. Biarlah Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Biar Engkau berikan hati yang sabar, biarkan Engkau yang menyiapkan setiap hati mereka agar mereka boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Mereka boleh menerima janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan ada satupun anak-anak-Mu yang menjadi kecewa, yang menjadi tawar hati akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi biar Engkau yang terus memeluk setiap mereka. Biar Engkau yang mengingatkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Dan anak-anak-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, dapat terus percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan mereka. Apapun yang didoakan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya dan menjawab sesuai dengan caranya. Dan juga memberikan jawaban yang tepat bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Biar Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Mereka boleh diberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila saat ini Tuhan ada yang sedang menantikan untuk mendapat pekerjaan yang baru, yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberikan setiap pekerjaan yang terbaik bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Tuhan. Biar terus Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka dapat setia menjadi 5 gadis yang bijaksana sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya untuk menjemput setiap para mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, teruslah bimbing anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka boleh memilih jalan yang benar. Mereka boleh memilih hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui 2 cara, dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami. Biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa dan minta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, tadahkan kedua tangan kita, tanda kita akan menerima berkat yang diturunkan oleh tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu kasih karunia dari Bapa di surga yang senantiasa diberikan kepada saudara dan saya. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.